Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG tahun 2025, perkenalkan saya Imas Mia Hilmia, guru PAI di SMK Negeri 9 Garut, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242110163. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 10 TITL dengan materi Syu'abul Iman. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi sama Ibu ya hari ini dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Siap belajar hari ini? Siap. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sebelum belajar seperti biasa ya, Ibu tes dulu, coba kebersihannya udah, posisi duduknya dirapikan dulu. Ada sampah tidak? Tidak. Sampahnya, jika ada sampah tolong dibuang dulu. Bajunya dirapihkan. Kita mulai, tapi sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut tadarus bersama. Silakan buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im min simin. Yuk kita sholawatan dulu. Sholawatnya sholawat Nabi boleh, Rangga boleh pimpin, silahkan. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Terima kasih Ananda Rangga, Masya Allah. Semoga menjadi syafaat kita untuk kelak di akhirat. Baik anak-anak, hari ini kita belajar lagi bersama Ibu dalam keadaan sehat tentunya, dan dalam kondisi fisik yang sehat juga, bugar, sehat jasmani, sehat rohani. Sebelum ke materi Ibu absen dulu, ada yang tidak sekolah hari ini siapa? Sekolahkah semua? Ibu ingin tes konsentrasinya kalian dulu. 1, 2, 3. Yes. Oke. Keren. 2, 2, 3. Oke. Oke. Keren. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sekarang sebelum ke materi Ibu tanya dulu. Seperti biasa suasana hati Wisnu hari ini gimana ya? Alhamdulillah baik. Sedang bahagia tidak? Alhamdulillah bahagia Bu. Yulian? Ya, ini setelah dengan berkelompok ini saya insya Allah jadi agak mengerti. Berarti sudah aman ya. Berarti minggu kemarin nggak ada hambatan. Belajar hari ini senang. Kemudian kalian pun memiliki harapan tentunya belajar hari ini dapat menambah ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar di materi bab kedua. Sebelum ke materi Syu'abul Iman, Ibu ingin tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Berlomba mencari kebaikan. Oke, Yuda, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau kompetisi dalam
kebaikan. Ada yang masih ingat Quran surat apa itu perintah tentang kompetisi dalam kebaikan? Salsa? Surat Al-Maidah ayat 48, betul. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Di lingkungan mana aja kita bisa melakukan kompetisi dalam kebaikan? Di mana itu contoh gotong royong, lomba-lomba? Di masyarakat. Itu materi minggu kemarin kalian pelajari, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Minggu ini yang sekarang kita akan pelajari itu adalah di bab 2 tentang syu'abul iman. Baik, di sini materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian itu adalah tentang materi syu'abul iman. Apa aja yang akan kalian pelajari di sini? Tentunya kalian akan mempelajari materi syu'abul iman sesuai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah di sini kalian harus mempresentasikan dari materi syu'abul iman. Kalian harus meyakini bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabangnya. Dan yang keempat, nanti kalian harus bisa membiasakan dari sifat disiplin, tanggung jawab, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting tidak belajar tentang syu'abul iman? Penting. Kenapa penting? Ada yang bisa menjelaskan kita penting belajar tentang syu'abul iman? Julian. Karena itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pedoman hidup yang baik. Nah, dari syu'abul iman sendiri ini, ada yang tahu arti dari syu'abul iman apa? Oke, bagus, itu pengertian iman. Kalau syu'abul imannya apa artinya? Oke, Wisnu, cabang-cabang iman. Yang kedua, Ibu tanya, ada yang tahu macam-macam dari syu'abul iman? Atau ada yang pernah dengar ada berapakah itu macam-macam syu'abul iman? Oh, Yuda, boleh silahkan. Hadis Nabi Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 77 cabang Oke. yang dibagi menjadi 3 cabang. Oke. Yang pertama apa aja itu? Yang pertama dari hati. Oke, dari hati. Dibagi menjadi 30 cabang. Oh, 30. Yang kedua, lisan. Yang dibagi menjadi 7 cabang. 7 cabang. Yang ketiga dari anggota tubuh yang dibagi menjadi 40 cabang. 40 cabang. Jadi cabang iman dalam diri kita itu ada 77. Yang 77 itu terbagi ke dalam 3 dimensi atau 3 kategori. Cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Itu menurut sebagian ulama dikatakan dalam hadis Nabi, riwayat Muslim. Ada yang bisa membacakan dalil dari syu'abul iman atau hadisnya? Silahkan bacakan. La ilaha illallah wa annaha imaqatul adhanit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Apakah disiplin, jujur, dan tanggung jawab ini termasuk ke dalam cabang iman? Termasuk. Ciri orang yang beriman salah satunya jujur. Yang kedua disiplin. Yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab. Ada 3 di sini Ibu dalam tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara-cara itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, coba ada yang bisa menyebutkan gimana caranya supaya kita bisa melakukan jujur dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkahnya. Oke, Seno. Menghindari kebohongan ketika ketika berbicara. Betul. Oke, yang kedua, cara membiasakan hidup bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan, ada yang bisa. Rahma, silahkan, Mak. Segera menyelesaikan tugas, tidak menunda-nunda. Segera menyelesaikan tugas, tidak menunda-nunda. Itu ciri orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Ibu tanya dalam hal disiplin. Ada yang bisa memberikan cara membiasakan hidup disiplin? Yuda. Berangkat ke sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir, fokuskan pada tujuan. Tujuan kita mau apa dengan memanage waktu itu supaya target ke depan bisa tercapai. Oke, baik. Itu baru pemanasan pertanyaan Ibu. Nah, di sini
Tadi sesuai judul, kita akan belajar tentang materi syu'abul iman. Ibu akan bagi kelompok nanti. Model pembelajaran yang akan kalian lakukan di sini adalah project based learning. Nanti kalian akan disuguhkan kepada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, yang mana kalian harus kerjakan secara berkelompok. Ya, tugasnya apa aja? Nah, sesuai peta konsep yang akan dipelajari, yang pertama kalian akan mempelajari atau menganalisis pengertian dalil tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian akan mencari macam-macamnya. Yang ketiga, manfaat mempelajarinya. Dan yang keempat tentunya yang tadi, sikap pembiasaan dalam syu'abul iman di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu arti iman dan syu'abul iman? Sesungguhnya orang yang beriman itu yang bagaimana? Oh, Wisnu silahkan. Makna yang beriman adalah yang percaya kepada Allah, kita kepada Rasulnya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Betul. Iman yang sesungguhnya itu adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan atau tubuh kita. Tidak hanya sebatas teori, tapi kita nggak sholat. Percaya tapi kita nggak ngaji. Percaya tapi kita terus maksiat. Berarti iman kita belum sempurna atau belum baik. Bagaimana tanggapan Ezhar jika ada seorang manusia muslim yang mengaku sebagai Islam namun dia masih sering meninggalkan sholatnya? Kira-kira pertanggapan Ezhar gimana tentang orang itu? Iman tidak hanya diucapkan, tapi juga dibutuhkan dengan amal. Iya, seharusnya seperti itu. Kemudian Salah satunya sholat. Orang yang mengaku beriman tapi tidak melaksanakan sholat mungkin sedang berada dalam kondisi keimanan yang lemah. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, kita sebaiknya mengajak dengan kasih sayang, memberikan pemahaman tentang pentingnya sholat dan menjadi teladan tanpa menghakimi. Tuh, kayak Ezhar, sebaiknya diingatkan dengan cara yang baik supaya orang itu kembali kepada jalan yang lurus atau yang benar. Mungkin imannya sedang turun atau sedang lemah. Ibu minta coba Dimas contoh berikan cabang keimanan yang dalam hati seperti apa? Mengimani Allah itu dengan hati. Kalau dengan anggota tubuh, Wisnu seperti apa contohnya? Menjaga kebersihan diri. Itu dengan kalau dengan lisan, siapa yang bisa menjelaskan Rahma dengan lisan? Melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan lisan. Nah, ini adalah materi yang akan kalian bahas, yang akan kalian cari. Jadi syu'abul iman dengan iman itu ada keterkaitannya. Nah, di sini project yang akan kalian buat. Oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya tetap aja yang minggu kemarin. Ibu bagi kelompok. Satu aja sebelah kanan Ibu. 2 kelompok Dimas. Yang ada di LKPD, kalian tanggapi gambar-gambar ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Kalian analisis 4 gambar di sini ya. Pengertian, dalil, macam-macam, tanda-tanda orang yang beriman, hikmahnya, sampai 6 itu ada ya. Cari dan buatkan di sini. Ibu kasih lembar tugasnya di sini, kerjakan per kelompok. Gambar LKPD-nya. Untuk membuat mind mapping, kalian gunakan Canva. Ada yang bisa menggunakan Canva? Nah, gunakan Canva untuk membuat mind mapping. Kemudian tugas ketiga, buat poster. Nah, buat poster. Kapan ini harus beres? Kapan? Hari ini harus beres. Karena tugasnya membuat Canva bisa pakai teknologi, itu serba cepat sekarang pakai teknologi. Buat ya, waktunya hanya hari ini saja kalian bereskan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke tugas?
Ketiga posternya mana? Sudahkah beres? Oke, sekarang kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami menggambar poster tentang Syarul Iman, lisan dan perbuatan. Ini ada kewajiban menuntut ilmu. Sini kami menerapkan ada hadis Rasulullah SAW yang dimana artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridwan, saya mewakili dari kelompok 3. Kami menjelaskan tentang Syarul Iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Satu contohnya adalah melaksanakan sholat. Ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya amal seseorang yang pertama kali akan dihisab pada hari akhir kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Posternya tentang menjaga sholat. Kata-katanya apa aja itu, Wan? Mending ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Sekian dari kelompok saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkelompok, iya, kumpulkan tugasnya. Kelompok Salsa kedepankan. Kelompok Algi, refleksi dulu sama kalian. Kelompok 2, ini tentang kebersihan. Mana kelompok 2? Fadli, menurut Fadli ketika membuat proyek ini ada kesulitan tidak? Siapa yang menggambar ini? Rahman, bagus, tentang lingkungan. Oke, ini proyek kelompok 2 tentang lingkungan. Berarti cabang iman dengan anggota badan. Berarti, tapi bisa diselesaikan dengan beres? Bisa, alhamdulillah, berkat kerjasama, betul. Oke, baik, terima kasih ya. Ini sudah Ibu terima tugasnya, akan Ibu periksa proyek kalian sudah dikerjakan. Hebat, kalian semua sudah bisa membereskan proyek ini dalam 1 hari. Kelompok 1, coba berikan contoh Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari yang kelompok 1 telah kerjakan atau kalian lakukan. Kalian telah melakukan apa saja? Mengerjakan sholat tepat waktu. Baik, sekarang sebelum ditutup kita simpulkan dulu materi dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang mau menyimpul? Oke, Saudara Yulian, apa kesimpulannya dari materi hari ini yang kita pelajari? Saya bisa menyimpulkan pengertian dari Syarul Iman, yaitu cabang-cabang keimanan yang terjadi di dalam beberapa golongan. Silakan, Syu'abul Iman kata Yulian adalah cabang-cabang keimanan yang meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Ada yang bisa mengkategorikan ada berapa macam Syu'abul Iman? Oh, Dimas, silakan, ada berapa macam Syu'abul Iman, Dim? Ada 3, Bu. Ada 3 kategori. Yang pertama cabang iman yang berhubungan dengan hati. Syu'abul Iman yang dengan hati ada 30, dengan lisan ada 7, dengan anggota tubuh ada 40. Yang terakhir ada yang bisa menyebutkan apa hikmahnya? Ada yang bisa menyimpulkan hikmahnya? Silakan. Mangga, Dimas. Pertama itu menguatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan kualitas akhlak, membangun hubungan sosial yang harmonis. Oke, itu ya beberapa hikmah dari Syu'abul Iman. Ibu harap kalian tidak hanya paham di teori tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Siap, tidak. Bisa difahami? Siap, bisa. Bisa diaplikasikan? Siap, harus bisa. Kalau sudah bisa difahami dan tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan ketemu lagi bersama Ibu, mudah-mudahan nanti di materi tentang akhlak mazmumah yang harus kalian tinggalkan atau hindari. Untuk hari ini Ibu cukupkan aja sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu. Tetap semangat mencari ilmu sebagai bekal untuk nanti di masa
Mari kita baca doa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.